Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini, pagi yang begitu cerah, terdengar suara burung berkicau, dan juga teman-teman juga banyak hadir di sini. Ada Bapak Wafi dari Pamulang, ada Pak Hasan Sazali, kemudian ada Ustaz Fitra, ada juga Idrus Sahab, Haidar Sahab. Alhamdulillah membuat kita jadi semangat. Dan di kamera ada Neza. Baik, kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab bersama Ustaz Hussein Alatas dan Ustaz Hamzah Alatas. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menangkap apa-apa jawaban yang diberikan oleh Ustaz Hussein ataupun Ustaz Hamzah. Baik, acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, kemudian juga Radio Luciana Number One di Semarang, Radio Angkasa di Banyubiru, kemudian Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, kemudian juga Radio Komunitas di Bondowoso. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Ibu Lina di Batam. Assalamualaikum Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Saya ingin menanyakan surat Al-Fat ayat 23. Sunatullah lati qad khalat min qablu walan tajida sunatillahi tabdila. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Sekali-sekali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Bagaimana dengan khamar yang dulunya dibolehkan kemudian menjadi haram? Mohon penjelasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Itu pula Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas yang menemani kita pagi hari ini. Ustaz Muhammad Krisna, tamu kita, ada Bapak Wafi, ada Ustaz Abdul Hasan Syadili, Ustaz Fitrah, begitu pula saudara-saudara kita, saudara Idrus, Haidar Syahab, pada seluruh kru yang menemani kita, Neza, di pagi hari ini, beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saudara kita yang mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 23.
Di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelum ini menerangkan kepada kita, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Seandainya orang-orang kafir memerangi kalian. Kalian di sini maksudnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersabar dan mengikuti petunjuk Allah. Seandainya orang-orang kafir memerangi kalian wahai orang-orang yang beriman, lawallahul adbar, niscaya mereka akan berpaling, lari tunggang langgang. Tsumma la yajiduna waliyan wala nasira, kemudian mereka tidak akan menjumpai pelindung ataupun penolong bagi mereka. Musuh-musuh Islam baru mereka akan berdaya dan berjaya pada saat kita berpecah belah. Tapi pada saat kita bersatu, kita bertakwa pada Allah, Allah mengatakan walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kekalahan kita bukan disebabkan karena kuatnya musuh, tapi disebabkan karena apa? Karena lemahnya dan perpecahan di antara kita. Seperti yang diucapkan Bin Gurion. Bin Gurion merupakan pendiri negara Israel. Dan airport di Tel Aviv juga menggunakan nama Bin Gurion. Ketika dalam satu wawancara, setelah kekalahan negara-negara Arab di hadapan Israel pada tahun 67, Bin Gurion ditanya, apa yang menjadi rahasia kemenangan Israel? Bin Gurion menjawab, kami menang bukan disebabkan karena persenjataan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan dengan senjata nuklir, sama sekali tidak. Tapi kami menang karena kami berhasil memecah belah negara-negara Arab. Membuat suara mereka, sikap mereka tidak satu. Ini merupakan rahasia kemenangan kami. Itu diucapkan oleh Bin Gurion dalam sebuah dialog. Tapi apakah orang-orang Arab, apakah kaum muslimin belajar dari ucapan Bin Gurion? Tidak. Oleh karena itu Moshe Dayan mengatakan apa dalam sebuah dialog? Ketika menyampaikan rahasia kemenangan Israel juga. Apa Anda tidak takut bangsa Arab ini akan belajar dari apa yang Anda terangkan? Dia mengatakan, mereka tidak akan membaca dan tidak akan mendengar. Seandainya mereka mendengar pun, mereka tidak akan mampu untuk apa? Mewujudkan persatuan di antara mereka. Karena hati mereka telah apa? Telah diamuk oleh kebencian pertentangan di antara mereka. Itu membuat fakta. Di negeri kita nih yang mayoritas beragama Islam, yang membuat kaum muslimin lemah tidak berdaya, bukan disebabkan karena kekuatan musuh, sama sekali tidak. Baik dalam bidang ekonomi, umat Islam ini pasar. Mereka merupakan pasar. Kalau mereka menghentikan belanja mereka, kecuali dari orang-orang yang beriman, niscaya mereka akan membangun ekonomi yang kuat luar biasa. Karena raksasa-raksasa industri, pengusaha-pengusaha besar, mereka hidup dari siapa? Dari pasar kita. Seandainya umat Islam bersatu, hati mereka untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kebenaran, mereka berludah. Indonesia dia akan apa? Akan betul-betul banjir ya, dan menggenangi betul-betul serta menyapu kekuatan-kekuatan yang lain. Oleh karena itu ketika seorang tawanan ditawan, ditanya oleh seorang pemimpin yang zalim, apa yang menyebabkan kalian ini semua apa? Menjadi orang-orang yang kalah. Kami yang menang padahal jumlah kalian lebih besar. Kekuatan kalian lebih besar. Sedangkan kekuatan kami kecil. Dijawab oleh orang ini apa? Nahnul ladzina sallatnakum alaina. Kami ya, yang membuat kalian menang berkuasa atas kami. Karena pertentangan, perpecahan di antara kami.
Seperti contoh yang sering diumpamakan oleh orang-orang tua kita. Satu batang lidih mudah untuk dipatahkan. Tapi kalau disatukan dan diikat, sulit. Alot untuk dipatahkan. Oleh karena itu cara yang paling mudah adalah dengan apa? Membuka ikatannya, kemudian satu persatu dipatahkan. Ini yang dilakukan Belanda, ini yang dilakukan Inggris, ini yang dilakukan Italia di negara-negara yang mereka jajah. Oleh karena itu, Allah terangkan bahwasannya kalau kalian bersatu beriman kepada Allah, kekuatan kafir bagaimanapun kuatnya tidak akan mampu mengalahkan kalian. Lalu Allah terangkan sunnatullah. Ini adalah sunnah Allah, hukum Allah. Allati qad khalat min qablu. Sebagaimana berlaku pada hari ini, berlaku juga pada umat-umat sebelum kalian. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali engkau tidak akan menjumpai perubahan bagi sunnatullah. Lalu pertanyaan tadi, kalau memang tidak ada perubahan bagi sunnatullah, kenapa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala mengalami perubahan? Asalnya khamar, ya, tidak diharamkan kemudian diharamkan. Di sini temanya berbeda. Temanya berbeda. Sunnatullah berbicara mengenai apa? Mengenai sunnah-sunnah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlakukan di tengah-tengah kehidupan manusia. Sebagai contoh, apabila satu kaum melakukan kejahatan, amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan, tidak lagi ada suara teguran yang menegur yang mungkar, maka azab Allah akan diturunkan. Itu merupakan sunnatullah. Itu merupakan sunnatullahi tabaraka wa ta'ala. Artinya sebagaimana berlaku pada umat terdahulu akan berlaku pada saat ini. Adapun berkaitan dengan khamr yang dulu tidak diharamkan, kemudian diharamkan, ini merupakan bahagian dari pendidikan Al-Quran yang menurunkan hukum secara bertahap. Kalau kita buka kitab perjanjian lama dalam kitab Bani Levi, kita akan temukan khamr termasuk yang diharamkan untuk Bani Israel. Tapi ketika Rasulullah SAW diutus, bangsa Arab tenggelam dalam minuman keras menyatu dengan darah daging mereka. Kalau langsung diharamkan sebelum iman mereka menjadi kuat, keterikatan mereka pada khamr bisa menghalangi mereka untuk beriman dan menerima kebenaran. Karena kita tahu bahwasannya manusia ini ya, betul-betul apa? Amat berat kalau sudah candu dan menyukai sesuatu. Sedangkan mereka baru kenal Islam, belum mencintainya. Maka Islam secara bertahap melalui Al-Quran menurunkan hukum-hukumnya hingga hati mereka siap. Ketika kecintaan mereka kepada kebenaran ya, telah begitu kuat dan kokoh, kemudian mereka mulai mencintai amal-amal soleh, membenci perbuatan yang fasik. Mereka mulai melihat khamar ini menjerumuskan mereka dalam kefasikan, tidak sejalan dengan fitrah mereka yang telah beriman pada Allah. Oleh karena itu pada akhirnya mereka bertanya, bagaimana hukum khamar yang sebenarnya? Allah masih belum mengharamkan, cuma mengatakan bahwa apa? Bahwasanya dalam khamar, ya, begitu pula perjudian, ada manfaat. Mungkin hiburan bagi sebagian orang. Begitu juga rokok. Bagi sebagian orang merupakan hiburan yang membuat dirinya pede, mendorong dirinya bekerja. Tapi apa? Walaupun ada manfaat sedikit, terdapat apa? Terdapat bahaya yang amat banyak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Pada keduanya terdapat betul-betul apa? Terdapat hal-hal yang menjerumuskan ke dalam dosa besar. Bisa orang membunuh, bisa orang berzina, bisa orang melakukan berbagai macam kejahatan, walaupun ada sedikit manfaat. Nah, ketika umat Islam semakin kuat iman mereka, ya, mereka meminta agar Allah menuntaskan masalah khamr. Sampai turun firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya innamal khamru, perjudian, innamal khamr, minuman keras yang menutupi akal. Karena kata khamr itu dalam bahasa Arab
yang menutupi akal seseorang dan kesadarannya. Oleh karena itu khimar dalam bahasa arti kerudung yang menutupi kepala. Sesungguhnya khamar, minuman-minuman keras yang menghilangkan kesadaran manusia. Begitu juga al-maisir, perjudian. Begitu juga al-ansab. Ya. Al-ansab ini apa? Baik itu berhala atau tonggak-tonggak yang disucikan. Di mana orang menyembelih mempersembahkan korban-korban mereka kepada tonggak-tonggak ya, yang mereka sucikan tersebut. Kemudian apa? Wal azlam, dan azlam juga jenis perjudian. Orang mendapatkan ya, hewan dengan cara-cara yang tidak benar melalui perjudian menggunakan panah. Semua ini apa? Rijsun min amali syaitan. Adalah perbuatan-perbuatan kotor dari perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh syaitan. Allah tidak mengatakan apa? Allah tidak mengatakan jangan kalian lakukan, tapi larangannya fajtanibu, jauhi. Mana yang lebih kuat? Menjauhkan diri atau jangan mengerjakan? Dengan sendirinya menjauh lebih kuat. Seperti wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, sama jangan berzina, mana yang lebih kuat? Jangan dekat. Jangan dekat. Betul enggak? Jangan dekati perzinahan, begitu juga jauhilah semua itu. La'allakum tuflihun, demi keberuntungan kalian. Setelah itu Allah katakan innama yuridullah an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan menginginkan melalui media minuman keras, perjudian, melalui ansab dan azlam ini untuk menciptakan permusuhan, kedengkian di antara kalian. Dan memalingkan kalian dari Allah dan berzikir kepadanya. Apa kalian tidak akan berhenti? Pada saat itu orang sudah mulai mencintai keimanan, cinta kepada Allah, merindukan hari akhirat. Langsung pada saat itu orang yang minum dimuntahkan. Kemudian guci-guci yang berisi minuman keras mereka tumpahkan, dan semenjak saat itu mereka tidak kembali lagi pada minuman keras. Larangan datang pada saat jiwa siap. Pada saat jiwa sih, idza aradta an tuta famur bima yustata. Kalau kamu ingin dipatuhi, perintahkan orang sesuai dengan kemampuannya. Nah, pada saat pertama kali mereka kenal Islam belum siap. Kalau pohon akarnya masih kokoh, kita cabut, tangan kita yang sakit. Tapi kalau akarnya sudah rapuh di bawah, dengan mudah akan dicabut. Jadi berkaitan dengan pengharaman khamar, begitu juga berkaitan dengan perjudian, berkaitan dengan riba. Pengharamannya datang secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan apa? Kemampuan mereka untuk bisa menerima. Sebagai contoh, kalau orang katakan kena infeksi, mau saluran pencernaan, atau pernafasan, ya, atau di kulit, dokter memberikan dia antibiotik 500 mili karena dia dewasa 3 kali sehari selama kurang lebih 4 hari. Pasien sampai di rumah bilang, kenapa pakai repot-repot minum 3 kali sehari, kenapa nggak semuanya aja minum? Mereka minum semuanya, kira-kira mati apa sehat? Mati. Jadi kita lihat dokter dalam memberikan terapi secara bertahap, karena antibiotik ini ya, dia membunuh bukan hanya sel-sel yang sehat, yang sakit, yang sehat pun juga apa? Oleh karena itu namanya antibiotik dalam bahasa Arab al-mubaddat lil hayawiyah. Jadi dia merupakan sebetulnya ancaman bagi makhluk hidup, tapi memang ya tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah bakteri-bakteri yang berbahaya, tapi mau tidak mau yang sehat juga ikut kena. Seperti rumput hijau bertetangga dengan rumput kering. Yang hijau juga apa? Oleh karena itu, di samping diberikan antibiotik, biasanya diberikan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Tapi kalau sekaligus diberikan, akan mengantarkan menuju kematian. Nah, Allah yang maha bijaksana, menurunkan ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukumnya disesuaikan dengan kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu berakhir sampai pada hukum yang permanen, itulah merupakan apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Sedangkan yang sebelumnya ya, merupakan pendidikan Al-Qur'an secara bertahap. Ini yang dinamakan nuzulu hukmin an tariqit tadarruj. Datangnya hukum secara bertahap li hikmatin ya'lamuhal bari, ya, disebabkan hikmah
pendidikan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana. Nah, orang tua juga dalam mendidik anak masyarakat jangan sekaligus diborong. Orang ya dirubah sehari ingin langsung menjadi orang yang bertakwa, yang berjuang di jalan Allah, mustahil. Mustahil. Jadi sunnatullah menggambarkan sunnah-sunnah Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku secara apa? Secara merata. Baik pada masa kini, pada masa sebelumnya, dan tidak pernah mengalami perubahan. Ini yang mesti kita waspadai. Nah, negeri kita pada saat ini banyak melakukan kesalahan, kebohongan, dan penyimpangan yang bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Apabila masih ada suara amar ma'ruf nahi munkar, Allah masih menahan azabnya. Tapi begitu tidak lagi ada perbaikan, ya, maka pada saat itu tiba pada limit di mana Allah akan menjatuhkan azabnya. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan membinasakan mereka selagi kamu di tengah-tengah mereka, wahai Rasulullah, ya. Dan Allah tidak akan membinasakan mereka selagi mereka masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan penduduk-penduduk negeri sedangkan penduduknya masih melakukan perbaikan. Tapi begitu mereka meninggalkan perbaikan, kemungkaran dibiarkan, maka pada saat itu tibalah saat azab Allah Subhanahu wa taala datang. Nah, azab Allah yang datang tidak kita ketahui. Apakah dalam bentuk badai, taufan, gempa bumi, tsunami, atau wabah penyakit seperti yang melanda, ini masih dalam bentuk peringatan. Tapi kalau kita abaikan, peringatan akan meningkat menjadi azab yang mengerikan, wal iyadzubillah. Jadi kita harus membedakan, ya, antara hukum yang turun secara bertahap yang merupakan bahagian dari pendidikan Allah dengan sunnatullah yang berlaku bagi setiap umat dan tidak akan ada perubahan, tidak akan ada pengecualian. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah mau menambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad. Mungkin saya ingin difokuskan di sini. Jadi sunnatullah ini itu artinya ketetapan-ketetapan Allah yang bersifat universal, ya, yang bersifat umum, ya, bukan seperti hukum Allah, syariat, hukum syariat seperti itu. Seperti tadi, bagaimana Allah tidak akan mengazab suatu kaum, suatu negeri kalau masih ada orang-orang baik di sana. Begitu juga misalnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia ini Allah tetapkan bahwasanya manusia ini diberikan hurriyatul iradah, diberikan kebebasan, ya, untuk memilih ketika apakah dia mau memilih beriman ataukah dia mau memilih tidak beriman, ya, itu Allah berikan kebebasan baginya, ya, tapi setiap apa yang dipilihnya pasti ada konsekuensinya di sana. Itu adalah ketetapan Allah. Sehingga ada ayat yang mengatakan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ya, kalau Allah kehendaki, bisa saja Allah jadikan manusia ini semua di muka bumi ini beriman semuanya. Tapi kehendak Allah bukan begitu. Sunnatullah nggak begitu, ya, ketetapan Allah berikan memang manusia ini ikhtiar. Jadi sampai Rasulullah dikatakan, apakah engkau mau memaksa manusia ini supaya mereka beriman? Enggak, memang manusia ini diberikan kebebasan. Itu artinya itu ketetapan Allah. Juga misalnya sunnatullah di sini, bagaimana seorang yang ketika dia sudah melihat azab, istilahnya dia sudah sekarat, dia baru mau taubat, ya. Itu ketetapan Allah bahwasanya taubatnya itu enggak diterima. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Ini dalam surah Ghafir. Maka tidak bermanfaat lagi keimanan mereka ketika mereka melihat azab kami. Ya, seperti Fir'aun kan, ketika Fir'aun tenggelam
di Laut Merah, dia kan mengatakan dia beriman, ya. Maka ketetapan Allah sudah jelas. Ketika saat itu udah nggak ada manfaatnya keimanan pada waktu itu. Nah, ini yang maksud ketetapan Allah yang berbeda tadi dengan yang ditanyakan ya dengan Khamar tadi, tapi udah dijelaskan oleh Ustaz Husin tadi. Ini saja mungkin sebagai tambahan. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya ada Fitrah di sini yang ingin bertanya. Langsung silakan Ustadz Fitrah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Krisna atas waktu yang diberikan. Dan juga terima kasih yang kami aturkan kepada Ustadz Hussein dan juga Ustadz Hamzah atas waktunya. Yang ini kami tanyakan di sini yang kita telah ketahui bahwa sudah lumrah ya di kalangan kaum muslimin, bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Dari sini sebagian kita bisa memahami bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan agama ini sehingga kita bisa berpandu dengan panduan yang sudah Allah berikan kepada kita dari agama kita ini, agama Islam. Kita sering mendengar di akhir-akhir ini bahwa jangan bawa-bawa dunia dalam urusan bawa-bawa agama dalam urusan dunia, seperti itu. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun," dalam surah Az-Zumar ayat 39. Bagaimana maksud dari ayat ini dan juga bagaimana sebenarnya kita ini harus membangun ekonomi kita berdasarkan panduan dari Al-Quran, dari Islam itu sendiri. Karena terkadang urusan dunia kita anggap itu adalah bukan agama ya gitu. Sehingga kita melupakan, mungkin kita tidak tahu apakah ada memang panduan dari Al-Quran dan Sunnah dalam urusan ekonomi ini. Ya itu saja mungkin. Jadi bagaimana tadi maksud dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 39 dan juga bagaimana panduan Al-Quran untuk kita mulai dari masyarakatnya, kemudian kelas atas dan sampai tahap pemerintahan untuk membangun ekonomi Islam sesuai dengan panduan Islam. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma alimna ma yunfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Dalam suratul An'am Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim." Katakan bahwasannya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Jalan yang paling ideal. Yang sesuai dengan apa? Dengan fitrah manusia dan juga yang akan memelihara dirinya tetap dalam keadaan fi ahsani taqwim. Yang membuat dirinya dapat menyatu dengan orang-orang di sekelilingnya, bahkan menyatu dengan alam dalam suasana yang penuh dengan harmoni. Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Dinan qiyamah, yaitu satu agama pedoman hidup yang Allah berikan sifat qiyam. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan qiyaman asalnya qiyaman. Qiyaman, kemudian dibuang alifnya, yang artinya agama yang akan menegakkan kehidupan kalian dengan lurus, yang akan menjaga kalian dari penyimpangan. Ada lagi yang mengatakan bahwa qiyaman di sini ya, jamak dari qimah yang artinya nilai. Qiyaman adalah nilai-nilai yang luhur dan lurus. Jadi agama yang berisikan sistem nilai yang lurus, yang sempurna, yang akan meluruskan kehidupan manusia. Agar manusia tidak bingung dalam menentukan mana benar, mana salah. Karena manusia bukan hanya akal, tapi ada nafsu, ada juga syaitan. Maka dengan mudah manusia ya disesatkan, digelincirkan oleh syaitan dengan memperdayakan apa? Memperdayakan dirinya melalui hawa nafsu, apa-apa yang dicintai dan disukai. Millata Ibrahim Hanifa. Ini sesuai dengan millah Ibrahim, dengan jejak langkah kehidupan Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan Allah.
Lalu ayat berikutnya menyimpulkan ya, pokok-pokok dari ajaran tersebut. Qul, katakan, inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan pengorbananku. Setelah itu wa mahyaya wa mamati. Hidup dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Semuanya aku persembahkan teruntuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirt. Tiada sekutu bagi Allah dalam semua itu. Dan sesuai dengan pedoman ini aku diperintahkan Allah. Wa ana awwalul muslimin. Dan Rasulullah diperintahkan untuk mengumumkan dan aku orang yang pertama berserah diri. Nah, siapa yang mau bergabung bersama kafilah Rasulullah? Lokomotifnya Rasulullah, kita bergabung bersama beliau. Untuk mempersembahkan bukan hanya sebahagian kecil dari hidup kita pada saat kita sholat, berpuasa, berhaji, tapi seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, Quran yang diturunkan bukan hanya berisikan aturan, bimbingan, petunjuk mengenai ibadah ritual, tapi juga berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Islam juga mengajak kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah di langit dan di bumi agar kita belajar. Agar kita belajar mengenali kebesaran keagungan Allah. Lahirnya berbagai macam ilmu pengetahuan fisika, kimia, ya, dan lain-lainnya termasuk astronomi, biologi, geologi dari mana? Dari penelitian manusia, ya, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hewan, tentang alam, astronomi, ya. Maka lahir hukum-hukum yang bermacam-macam yang dibukukan dalam disiplin ilmu yang bermacam-macam, semua merupakan pembukuan dari apa? Dari sunnah-sunnah Allah, hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatur kehidupan kita, menjaga kita agar dapat hidup harmoni, saling menyayangi, menghormati, dan tidak berbuat aniaya kepada orang lain. Allah ingatkan untuk tidak memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, tidak benar. Kecuali melalui perdagangan, ya, tukar menukar manfaat atas dasar suka sama suka. Bukan ada pemaksaan. Jadi atas dasar tukar menukar manfaat, ya. Yang punya uang membeli barang, yang punya barang mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang bermacam-macam. Oleh karena itu sebetulnya pokok perekonomian adalah perdagangan. Hasil bumi, hasil pertanian, hasil tambang. Tanpa perdagangan hanya akan tertimbun pada apa? Pada mereka yang mengusahakan. Tapi dengan adanya perdagangan terjadi tabadul manafi, saling menukar apa? Saling tukar menukar manfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menepati janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Allah perintahkan juga untuk menjaga amanat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menjaga amanat mereka dan menepati janji mereka. Allah berbicara mengenai apa? Mengenai adab orang yang berhutang. Ya, dalam apa? Hutang yang berjangka. Allah turunkan satu ayat yang terpanjang dalam Al-Quran berbicara masalah apa? Masalah hutang yang berjangka. Allah berbicara mengenai rumah tangga. Bukan hanya berbicara mengenai sholat. Allah berbicara mengenai hak-hak laki-laki, hak pria, hak wanita. Kemudian berbicara mengenai adab-adab dalam berumah tangga. Berbicara juga mengenai perceraian. Berbicara juga mengenai hak-hak anak. Ya. Pada saat apa? Pada saat suami istri bercerai, begitu pula hak-hak istri pada waktu iddah. Ini mengatur kehidupan secara menyeluruh. Berbicara juga mengenai menegakkan keadilan yang Allah wajibkan pada para pemimpin. Kalau terjadi perbedaan pendapat, mengembalikannya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang-orang yang mengurus urusan kalian. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, jangan bingung. Kembalikan kepada apa? Tolok ukur kebenaran keadilan. Seperti orang kalau berbeda pendapat mengenai ukuran
Ini semeter, apa kurang dari semeter, gunakan meteran. Nah, meteran, tolok ukur yang mengukur kebenaran yang pasti yang tidak salah yang datang dari Allah. Kembalikan kepada Allah dan Rasul kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah mengecam kepada mereka atau mengecam mereka-mereka yang telah menerima Alkitab, petunjuk Allah, tapi menolak untuk apa? Untuk menerima hukum-hukum Allah. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum bima unzila ilaika amanu bima unzila ilaika wa ma unzila ila rasuli yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Apa kamu tidak melihat kepada mereka-mereka yang mengklaim mengaku beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu, ya, dan yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu? Mereka ingin, ya, pada perselisihan mereka kembali kepada apa? Kembali kepada taghut, ya, untuk memberikan keputusan di antara mereka. Taghut di sini maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak hukum Allah, meninggalkan hukum Allah, kembali kepada taghut, ya, menyerahkan urusan mereka agar taghut ini yang memberikan keputusan. Yang menyalahi hukum Allah. Kemudian waqad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk kafir, ingkar terhadap taghut. Kalau mereka beriman pada Allah, seharusnya mereka apa? Menerima apa yang datang dari Allah dan menolak apa yang tidak sesuai dengan apa-apa yang Allah turunkan. Menerima apa yang datang dari Allah menunjukkan keimanan kita, menolak, berpaling daripadanya, kemudian kita berganti kepada taghut menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang ingkar. Wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan ingin menyesatkan mereka agar mereka berada dalam kesesatan yang amat jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya agar memberikan keputusan di antara mereka, engkau menjumpai orang-orang munafik langsung berpaling menjauh dengan sejauh-jauh. Ayat ini jelas menggambarkan bahwa mereka yang menolak untuk menerima hukum Allah, berpaling kepada selain Allah, adalah orang-orang yang mengingkari apa yang mereka ucapkan dengan sikap dan perbuatan mereka. Begitu pula dalam suratul Nur yang sering kita baca. Allah berfirman, "Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na, thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin." Mereka berkata, kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan kami juga taat dan patuh. Tapi ternyata kamu melihat sekelompok dari mereka berpaling setelah apa yang mereka ucapkan, dan sekali-kali mereka bukan dari orang yang beriman. Nah, kita orang yang beriman dituntut oleh Allah untuk menyesuaikan kehidupan kita dengan apa yang datang dari Allah. Ini merupakan apa? Ungkapan dari wala kita, loyalitas kita kepada Allah. Tapi kalau mengambil sebahagian, lalu menolak sebahagian, masuk dalam firman Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian beriman kepada sebahagian kitab, menolak sebahagian yang lain? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidak ada balasan bagi orang-orang yang menerima sebahagian, menolak sebahagian, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Mereka akan terhina menjadi bangsa yang kalah, bangsa yang lemah, dan di hari kiamat nanti, di hari akhirat, mereka akan dikembalikan ke dalam azab yang seburuk-buruknya. Sesungguh Allah tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada dikotomi antara ilmu pengetahuan dan agama. Tidak ada dikotomi antara apa? Dunia dan akhirat. Dunia merupakan tempat Allah menguji kita, akhirat tempat kita menerima balasan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, untuk membedakan antara amal dunia dan amal akhirat, bukan dilihat apa? Semata dari jenis amalnya.
Amal dunia ini amal-amal yang kita kerjakan dengan tujuan duniawi. Contohnya seorang ustadz berdakwah, berceramah, tujuannya untuk materi, bukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan menyampaikan amanat Allah, maka yang dilakukan adalah amal duniawi. Tapi seorang guru bahasa Inggris, guru matematika, guru fisika, guru kimia mengajarkan murid-muridnya dengan tulus ikhlas untuk dapat mendidik generasi yang kuat dengan ilmunya, di samping bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan semua ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan dunia. Dia jalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Seorang dokter yang menjalankan amanat, seorang pejabat yang menjalankan amanat, kalau mereka lakukan dengan mengharapkan ridha Allah, maka itu amal-amal akhir. Jadi selama ini kita telah masuk dalam perangkap syaitan tanpa kita sadari. Kita mulai menciptakan dikotomi antara apa? Antara ilmu dan agama, antara dunia dan akhirat. Padahal mana mungkin kita akan selamat di hari akhir nanti tanpa kita sukses dalam ujian dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, seruan-seruan yang ingin memisahkan antara kehidupan dunia dan agama ini sebetulnya seruan yang datang dari orang-orang munafik yang hati mereka tidak nyaman dengan hukum Allah. Oleh karena itu Anwar Sadat sebelum dia meninggal dunia, ketika dia menangkap tidak kurang dari 25.000 orang, sebagian besar ulama, dia ceramah di Majelis Asy-Sya'ab di DPR, mengatakan la siyasata fid din wala din fis siyasah. Tidak ada politik dalam agama dan tidak boleh melibatkan agama dalam politik. Itu keinginan Sadat. Allah kasih subhanallah semenjak dia mengucapkan kata-kata ini, berapa hari kemudian dia terbunuh. Terbunuh, ya. Dibunuh memang oleh kelompok garis keras. Tapi akibat dari ucapan perbuatannya, apalagi setelah dia menangkap sekian banyak ulama. Sadat menuai apa yang diperbuat dan apa yang diucapkan. Dia ingin memisahkan antara kehidupan dunianya, Mesir dan rakyatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Anwar Sadat. Pada saat dia dulu berjuang untuk bangsa negaranya, mengharapkan ridha Allah, menghadapi serangan dari Israel, Allah berikan kemenangan. Tapi begitu dia berkhianat, Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman. Dan kita kembalikan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana kita tetap dalam hidup ini betul-betul hidup sejalan dengan keridhaan Allah. Dunia merupakan apa? Mazra'ah, lahan pertanian untuk akhirat kita. Kalau kita beramal dalam kehidupan dunia dengan menggapai mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu amal akhirat. Nah, kita ingin wakil rakyat, aparat kepolisian, TNI-nya, sipilnya, ulamanya, mari bersama-sama kita bekerja untuk Allah. Sebentar lagi dunia kita tinggalkan di belakang, kita akan menghadapi Allah. Sebentar lagi kita masuk ke liang kubur, istri, anak, harta, benda, kedudukan, semua kita lepaskan. Siapa yang akan menemani kita pada saat itu? Jadi ini semua sebetulnya merupakan apa? Slogan-slogan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak memahami apa itu Islam. Islam bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya berzakat 2,5%, tapi Islam menuntut kita mengislamkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Inti daripada apa yang dijelaskan oleh Ustaz Husin tadi, bagaimana syumuliyah Islam, ke universalan Islam dalam berbagai hal. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat surah Al-Maidah tadi yang dibacakan oleh Ustaz Fitrah, bagaimana Allah sudah sempurnakan agama ini. Artinya di dalam Al-Quran ini sudah ada prinsip-prinsip semuanya itu. Baik itu ekonomi, kedokteran, teknik, apa semuanya, hukum masyarakat, kepemimpinan, semuanya ada dalam Al-Quran. Allah katakan, ma farrathna fil kitabi min syai'. Nggak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam Al-Quran ini. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu itu nggak mungkin lupa. Ya, ada kelupaan kali, ada hal yang belum dibahas dalam Al-Quran. Semuanya ada.
Cuman jangan dibayangkan Al-Quran ini semuanya dibikin detail seperti itu. Ya, kalau di detail kitabnya akan tebal sekali Al-Quran. Tapi di sana ada prinsip-prinsipnya semuanya. Apakah itu prinsip perdagangan, prinsip memerintah, memimpin. Semuanya ada di sana. Ya, termasuk prinsip jurnalistik ada di dalam Al-Quran. Bagaimana menyampaikan berita, bagaimana kita mengcover suatu berita, harus dua belah pihak harus di-cover, semuanya ada di sana. Dan juga apakah misalnya sekarang ini ya, sistem perdagangan sekarang kita bisa membeli sesuatu dengan cara online. Apa nih, bagaimana nggak ada hukumnya di dalam Al-Quran? Kan zaman Nabi dulu nggak ada. Tapi apakah Allah nggak tahu ini akan terjadi seperti ini? Sistem perdagangan seperti ini. Semuanya ada dalam Al-Quran, tapi prinsip-prinsipnya. Di mana dalam perdagangan itu harus ada antaradin. Ya, saling ridho, karena kita sudah lihat speknya apa semuanya. Di sana juga berikan harganya berapa, oh kita cocok seperti itu. Juga ya, di sana harus ada la tadhlimuna wa la tuzlamun. Nggak boleh ada yang dizalimi. Ini prinsip-prinsip perdagangan. Ya, juga nggak boleh ada penipuan di sana. Ya, nggak boleh ada penipuan tadi. Juga harus menepati janji. Ini prinsip-prinsip pokok. Jadi kalau kita melihat perdagangan ya lihat aja itunya, prinsipnya menepati ini dia. Nah, ini adalah batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam Al-Qur'an. Sehingga nanti bentuknya seperti apa ya, karena dunia ini terus berkembang sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada manusia. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Juga 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini memang fitrahnya manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan jadikan manusia ini sebagai khalifah fil ardh. Ini akan terus mengalami perkembangan dan Allah tahu itu semuanya. Oleh karena itu di Al-Quran sudah diberikan prinsip-prinsipnya. Enggak didetailkan memang. Tapi manusialah yang harus merenungkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi segala zaman. Semuanya ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Amallah. Assalamualaikum Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah. Ustaz, siapa yang dimaksudkan dengan aulia Allah atau wali Allah yang dibebaskan dari ketakutan dan kesedihan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Kalau kita renungkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita arti wali dan aulia, juga siapa yang dimaksudkan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kita akan temukan keterangan Al-Quran berbeda dengan apa yang selama ini difahami oleh masyarakat. Di tengah masyarakat dianggap seorang wali itu yang sakti mandraguna, yang bisa mengubah batu menjadi mutiara, yang bisa terbang di angkasa, yang bisa meramal hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu dikenal dengan nama apa? Paranormal atau orang-orang pinter. Dan subhanallah, orang-orang seperti ini yang digemari oleh kebanyakan orang. Karena bisa apa? Bisa membuat mereka dalam sekejap meraih keuntungan. Sampai-sampai mereka dulu yang masang SDB bertanya juga sama orang pintar, yang bakal keluar nomor berapa ini? Betul enggak? Bertanya kepada mereka. Begitu juga di saat mereka menyukai seorang wanita, kemudian wanita dan keluarganya tidak mau, mereka datang kepada orang-orang yang mereka anggap punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat hati perempuan tersebut pindah kepadanya. Nah, kalau kita lihat di zaman modern ini, dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih, yang bisa membuat kita berdialog langsung dengan orang di Amerika, di Eropa, kecanggihan seperti ini sebetulnya sudah melampaui apa? Melampaui apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai apa? Sebagai wali keramat. Betul enggak? Bahkan dengan pesawat mereka bisa mengangkut ratusan orang dari Jakarta menuju kemana?
menuju ke Jeddah, bahkan menuju ke belahan dunia yang paling jauh. Dan kita lihat tidak mampu dilakukan oleh apa? Oleh mereka-mereka yang dianggap sebagai apa? Sebagai wali keramat. Jadi sebetulnya kata wali dan aulia dalam Al-Quran tidak dimaksudkan makna-makna tadi. Lalu siapa? Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Aulia jamak dari wali. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidak akan mengalami ketakutan. Dan mereka juga tidak akan mengalami kesedihan. Siapa mereka ya Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman kepada Allah. Di mana mereka betul-betul menyerahkan hidup mereka, keamanannya kepada Allah. Allah yang menjadi pelindung dan penolongnya. Mereka percaya terhadap janji Allah. Mereka yakin terhadap petunjuk Allah, mereka ikutinya. Wa amilus salihat, dan mereka juga bertakwa pada Allah. Menjaga betul-betul pesan-pesan petunjuk yang datang dari Allah. Lalu Allah sebutkan, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kabar gembira. Khusus bagi mereka, Allah sediakan, anugerahkan kabar gembira, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. La tabdila di kalimatillah. Tidak akan ada perubahan bagi ketentuan Allah. Yang akan merasakan rasa aman, tentram, menerima kabar gembira, terbebas dari ketakutan, kesedihan, hanyalah orang-orang yang bernaung di bawah wilayah Allah. Mereka dicoba, mereka bersabar, mendapatkan ganjaran yang tak terkira. Mereka diuji dengan nikmat, mereka bersyukur. Mereka tidak resah, tidak risau, tidak gelisah. Mereka sehat, mereka bersyukur. Dicoba dengan penyakit, mereka menerima sebagaimana Ayub alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu para aulia Allah menghadapi penyakit dan wabah corona ini, mereka betul-betul pasrah kepada Allah, tidak menantang. Mereka menjaga diri mereka, seandainya mereka kena, mereka menerima dengan penuh keridhaan. Seandainya mereka dipulihkan kesehatannya, mereka melanjutkan perjuangan mereka. Seandainya mereka diambil oleh Allah, diambil dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada yang merugikan mereka, tidak ada yang membuat mereka takut. Jadi para aulia Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kabar gembira bagi mereka dan tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang amat besar. Nah, kalau kita kembali kepada akar kata wali, yang diambil dari kata wala yali, kita akan temukan kata wali ini, yang diambil dari wala yali. Wali merupakan sifat musyabbah. Kalau dikembalikan kepada hamba adalah orang-orang yang betul-betul dengan penuh ketulusan, keikhlasan menjadikan Allah sebagai walinya, yang mengurus urusannya. Yang mengurus urusan, dia percayakan Allah untuk mengurus urusannya. Oleh karena itu apa yang datang dari Allah, sami'na wa ata'na. Baik itu petunjuknya, bimbingannya. Kata waliyul amri adalah orang yang mengurus urusan seseorang. Kalau kita dulu di Jakarta, pada saat sekolah masih kecil, ditanya siapa walinya. Siapa walinya, betul enggak? Enggak dibilang siapa orang tuanya, siapa walinya. Tahun 70-an, tahun 69, 68, kita di SD, siapa walinya? Orang tuanya, kalau masih ada, kalau tidak pamannya, atau mungkin saudaranya. Siapa? Walinya. Artinya yang mengurus urusan dia, yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Orang yang paling dekat dengan dirinya. Oleh karena itu kata wali itu adalah menggambarkan apa? Seorang ya, dengan orang tersebut yang terdekat dan tidak dipisahkan oleh sesuatu. Yang terdekat oleh seseorang dan tidak ada yang lebih dekat daripadanya. Nah, kalau kita menjadikan Allah sebagai wali kita, kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah, percayakan hidup kita kepadanya, dan wajah kita dengan lurus menghadap ke hadapan Allah, tidak sama sekali berpegang bersandar kepada selainnya, kira-kira siapa yang bisa membuat kita bersedih atau membuat kita takut? Malaikat dikerahkan Allah untuk menghibur. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Diperintahkan turun untuk menghibur para aulia Allah. Kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, maupun di hari akhirat.
Di dunia bersama keluarganya, dalam perjalanan, di daratan, di lautan, di udara, atau pada saat sakaratul maut, atau pada saat dibangkitkan, hidup mereka betul dalam keadaan aman, nyaman, karena mempercayakan hidup mereka kepada Allah. Oleh karena itu, lihat coba firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu. Suratul Baqarah, Allah adalah wali, pelindung orang yang beriman. Kenapa hanya orang yang beriman? Karena orang yang beriman mempercayakan hidup mereka pada Allah. Tidak menolak, tidak membantah, tidak menentang. Tidak mendua hatinya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut. Allah tidak menyebutkan satu wali, tidak. Wali-wali mereka taghut. Dalam urusan ini mereka datang pada dukun ini, urusan ini datang pada dukun ini, dalam ini datang ke pejabat ini. Akhirnya hati mereka bercabang. Dan apa yang mampu dilakukan oleh mereka terbatas. Beda dengan apa yang Allah lakukan. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah wali orang yang beriman mengurus semua urusan mereka, mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan yang berlapis-lapis menuju kehidupan yang terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, sedangkan orang-orang kafir wali-wali mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, dari suasana terang benderang mereka dikeluarkan menuju kegelapan yang berlapis-lapis. Kebingungan, ketakutan, kesedihan, keresahan, bahkan sampai rasa putus asa yang membuat mereka bunuh diri. Di tengah kekayaan mereka miskin, di tengah kedudukan tinggi mereka hidup dalam ketakutan. Lalu Allah menyebutkan, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka adalah penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu berbahagialah bagi orang yang beriman yang mempercayakan hidup mereka kepada Allah tanpa meragukan sedikit pun. Nah, kita lihat dalam apa? Dalam surat Al-Maidah pada ayat 51 Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi atau orang Nasrani sebagai wali-wali kalian yang kalian percayakan, serahkan urusan kalian pada mereka. Masa kita orang yang beriman punya nilai-nilai kehidupan yang datang dari Allah, kita pasrahkan, percayakan pada orang yang tidak beriman. Mana mungkin mereka akan mengurus hidup kita sesuai dengan apa? Yang ada kita akan dibuat murtad, menyimpang, menentang apa yang datang dari Allah. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka sebagai walinya dari mereka, dari orang-orang Yahudi, Nasrani yang tidak seiman, Allah akan kumpulkan bersama mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Orang-orang yang hati mereka ada penyakit, bukan menjauh, justru apa? Berlomba-lomba untuk mendekat, menggapai keridhaan mereka, mengangkat mereka sebagai pemimpin-pemimpin mereka dengan alasan apa? Dengan alasan bahwasanya ini merupakan apa? Hal-hal yang tidak penting, tidak mempengaruhi agama mereka. Karena agama di mata mereka hanya sholat, puasa, haji. Adapun hidup dalam seluruh aspek kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah, ini tidak termasuk dalam benak mereka. Itu pemahaman mereka. Setelah itu Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini. Wahai orang yang beriman, siapa saja yang murtad dari kalian keluar dari agamanya. Dia masih mengaku muslim, tapi mengangkat orang yang tidak seiman dengan mereka sebagai pemimpinnya. Allah masukkan dalam kategori murtad. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah akan menggantikan mereka dengan satu kaum yang dicintai Allah dan mereka cinta pada Allah. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Merendah, lemah lembut terhadap orang yang beriman, tapi tegas, keras di hadapan orang-orang kafir, bukan berarti menganiaya mereka. Artinya berani, tegas, tidak ragu-ragu, dan tidak merasa minder lemah di hadapan mereka. Oleh karena itu bisa diajak kompromi dalam hal-hal yang batil, mereka menolak. Walaupun nyawa sebagai taruhannya. Walaupun mereka diasingkan, dikucilkan, tidak akan pernah mereka kompromi, toleransi dalam hal yang tidak benar. Dalam hal yang benar, mereka siap untuk berada paling depan.
Nah, kemudian perhatikan. Allah Subhanahu wa taala setelah itu ya menerangkan kepada kita, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian yang sebenar-benarnya adalah Allah. Dia yang menciptakan kalian. Wa rasuluhu, dan rasul yang diutus oleh Allah membawa risalah dari Allah. Walladzina amanu, dan orang yang beriman yang seiman dengan kalian. Itu wali kalian. Alladzina yuqimuna shalah, yang mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, yang mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, dan mereka tunduk di hadapan kebesaran keagungan Allah. Wa man yatawallallaha, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, wa rasulahu, dan orang yang dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang yang beriman, fa inna hizballah humul ghalibun. Allah janjikan Hizbullah akan meraih kemenangan. Jadi Allah memperlakukan kita sesuai dengan sikap kita. Kita menjadikan Allah sebagai walinya, maka Allah akan menjadikan kita sebagai aulia Allah. Jadi sebetulnya wali-wali Allah ini kesempatan yang dibuka untuk setiap orang yang beriman. Mau menjadi wali Allah, jadikan Allah sebagai wali kalian. Maka kalian, walaupun tidak terbang di langit, tidak mengubah batu menjadi mutiara, walaupun orang yang dari kalangan rakyat jelata, bukan dari keluarga ulama, bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kesalahan kita justru beranggapan wali itu apa? Yang mampu untuk beramal yang gaib, ya, mengobati yang sakit, ya. Kemudian membuat hati seorang wanita gelepekan, atau melakukan hal-hal yang dianggap apa? Yang dianggap aneh, keluar dari kebiasaan. Semua ini kesalahpahaman. Wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa. Maka bila Anda beriman bertakwa, Anda wali Allah. Dan banggalah kita bisa kita menjadikan Allah sebagai wali kita. Ada yang bangga karena walinya, katakan seorang jenderal, polisi atau jenderal apa, TNI, atau walinya presiden atau wali kota. Kita tidak bangga dengan semuanya. Kita berlepas tangan dari semua. Kita ingin betul-betul Allah menjadi wali kita. Baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Baik dalam kesendirian maupun di tengah-tengah keramaian. Begitu pula keluarga kita. Semua urusan kita pasrahkan kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah? Ya, ini apa? Jadi jelas sekali gambaran aulia Allah itu. Jadi bukan seperti yang sering dibayangkan orang atau yang sering digembar-gemborkan oleh seseorang, ya, apalagi kalau orang sudah gandrung biasanya dipuji-puji seperti itu. Ya kita tidak menidakkan atau kita mengiyakan. Ya, itu bisa saja sirrullah fi khalqi. Akan tetapi kalau kita mau tahu siapa itu aulia Allah, ya, kita tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah kan udah sebutkan tadi. Cirinya yaitu siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu aulia Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang beriman, yang keimanannya ya tentunya dengan sebenarnya, kemudian wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu tadi juga sudah diterangkan bagaimana ciri-ciri mereka. Ya kalau melihat lagi dari Al-Qur'an, informasi dari Al-Qur'an, informasi yang paling akurat yaitu tadi keterangan siapa wali, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yattaqunnya siapa? Yaitu baca surah Al-Baqarah ayat 1-5, ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian Al-Baqarah 177, ya. Juga Al-Imran dari 133 sampai 136, ya. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Seperti itu di sana tadi sebenarnya sudah dicakup juga, sudah dijelaskan oleh Ustaz Husin. Tapi ya itu, jadinya orang yang wali Allah ini bukan dari penampilan atau karena dia mengeluarkan sesuatu, bisa membuat sesuatu yang aneh-aneh seperti itu. Tapi tegas sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Aminah di Palembang. Assalamualaikum Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah. Ustaz, apa yang menyebabkan Nabi Sulaiman menginginkan supaya singgasana Putri Balkis
itu dipindahkan ke istananya. Dan apa yang menyebabkan seorang manusia mengalahkan jin ifrit dalam soal kecepatan membawa singgasana Ratu Bilqis. Seperti yang diceritakan di surat An-Naml ayat 38 dan 39. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Ketika Sulaiman mendapatkan kabar dari Hudhud tentang satu negeri yang dikuasai seorang wanita yang memiliki kekuasaan yang amat luas, Sulaiman mengirimkan surat kepada wanita tersebut. Surat ini dari Sulaiman dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betapa indahnya seorang pemimpin yang diberikan kekuasaan tidak lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah ke hadapanku ya, dalam keadaan muslimin. Ya. Datanglah ke hadapanku dalam keadaan muslimin. Balqis, penguasa Saba atau Yaman pada saat tersebut, ternyata seorang wanita yang bijak. Dia tidak mengambil keputusan atas dasar perasaan, emosi, tapi dia kumpulkan para pemuka negerinya. Lalu dia berkata pada mereka, bahwasannya aku menerima surat dari Sulaiman. Ya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bagaimana pendapat kalian? Pemuka kaumnya merasa bahwa mereka orang-orang yang kuat, negeri yang kuat, jaya. Mereka mengatakan nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'mul. Kita ini kaum yang punya kekuatan yang dahsyat. Keputusan kami serahkan kepada kamu, tinggal kamu perintahkan. Kami siap untuk berperang. Artinya menunjukkan apa? Bahwa lawan. Kita adalah kaum yang kuat. Tapi Balqis dengan kebijaksanaannya mengatakan bahwa raja-raja bila masuk ke satu negeri akan menimbulkan kerusakan. Orang-orang yang tadinya mulia akan menjadi hina. Peperangan menimbulkan korban dan kehancuran. Tapi saya akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanzur madza yarji'ul mursalun. Kami akan mengirimkan hadiah. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Kami akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman sebagai ujian. Lalu kita akan lihat berita apa yang dibawa kembali oleh para utusan yang kita utus. Inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Begitu para utusan datang ke hadapan Sulaiman, membawa hadiah yang begitu banyak, Nabi Sulaiman tunjukkan pada para utusan. Kalian datang dengan membawa hadiah dan kalian bangga dengan hadiah kalian. Apa yang Allah berikan buat saya jauh lebih baik daripada apa yang kalian tawarkan. Para utusan begitu menyaksikan apa-apa yang ada pada Sulaiman. Dibandingkan negeri mereka tidak ada apa-apanya. Lalu Sulaiman mengatakan kepada para utusan, silahkan kamu pulang. Sampaikan kepada penguasa kalian, kalau kalian tidak datang, kami akan kirimkan pasukan yang tidak akan mampu mereka hadapi. Bukannya dari manusia. Dari jin juga merupakan pasukan Sulaiman. Begitu mereka kembali membawa berita kepada Balqis, Balqis dengan bijaksana datang. Dari Yaman menuju ke mana? Menuju ke Yerusalem, tempat ibu kota pemerintahan Sulaiman. Sebelum sampai di sana, Sulaiman berkata, siapa di antara kalian yang mampu untuk memindahkan singgasana Balqis dari Yaman menuju ke mana? Menuju ke tempat wilayah kerajaan Sulaiman. Sulaiman minta hal ini untuk menunjukkan betapa lemahnya, kecilnya ketidakmampuan Balqis di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Sulaiman seorang nabi yang membawa misi dari Allah. Apa yang dilakukan bukan perbuatan seorang raja, tapi yang datang dari seorang utusan Allah. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Seorang cerdik yang pandai dari jin. Ifrit pandai. Oleh karena itu kita gunakan kata ifrit juga untuk manusia. Anta ifrit. Cerdik, pandai, jenius. Qala ifritun minal jin. Berkata seorang satu jin yang jenius dan pandai.
Saya akan pindahkan singgasana tersebut sebelum kamu bangun meninggalkan majelis ini. Jadi kemampuan jin yang Allah berikan, ya, betul-betul amat menakjubkan. Sebelum selesai pertemuan, singgasana akan dipindahkan. Ternyata seorang manusia yang diberikan ilmu oleh Allah melakukan yang lebih canggih. Ini untuk menunjukkan manusia sebetulnya di saat dia dekat dengan Allah, dia akan mampu melakukan apa yang lebih daripada jin. Tapi sayangnya manusia butuh datang sama jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara nggak langsung menyindir mereka yang datang memohon pertolongan pada jin. Ada yang standar, ada yang VIP, ya, dan lain sebagainya. Dan subhanallah Indonesia ini merupakan negeri yang hal-hal seperti ini. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Seorang yang diberikan ilmu dari Alkitab, dari kitab Allah ini, kedekatan dia, keyakinan pada Allah, mengatakan saya akan pindahkan sebelum mata kamu berkejap. Dengan bismillah, dengan nama Allah, Allah Subhanahu wa taala membekukan ruang. Waktu sekejap mata dari apa? Dari Yaman menuju ke mana? Menuju ke Yerusalem. Seandainya negara yang paling canggih saat ini memindahkan membutuhkan waktu. Betul enggak? Belum pakai jingnya apa semua kan? Kalau ini tanpa kerusakan, tanpa repot-repot, sekejap mata dengan kehendak Allah Ta'ala, singgasana pindah dari Yaman menuju ke Yerusalem. Lalu apa ucapan Sulaiman? Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur ataukah aku ingkar. Ucapan dari seorang hamba yang betul-betul apa? Penuh kerendahan, ketawaduan. Semua yang didapatkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sulaiman memerintahkan para pembantunya untuk mengubah nakirulaha arsyaha. Untuk menguji apakah Balqis seorang cerdas, apakah seorang yang apa? Yang hanya berkuasa tapi tidak memiliki akal. Datang pemerintahan Sulaiman. Dengan penuh kejutan kan, kemudian diajak masuk ke dalam istananya. Begitu masuk pintu istana, dia mengangkat pakaiannya, dia mengangkat ada riak-riak air di bawah. Farafa'at fakashafat an saqaiha. Dia angkat pakaian dari betisnya. Sulaiman mengatakan innahu sarhun mumarradun min qawarir. Itu merupakan bangunan yang dibangun dari apa? Qawarir, kristal. Yang melahirkan riak-riak air. Itu pada zaman itu. Begitu Balqis menyaksikan apa yang disaksikan, kemudian masuk ke dalam istana, lalu Sulaiman menunjuk kepada singgasana Balqis. Kamu kenali tidak apa ini? Balqis mengatakan seolah-olah ini mirip dengan saya punya aras singgasana di negeri saya. Sulaiman mengatakan betul ini singgasana kamu yang sampai kemari sebelum kamu datang. Akhirnya langsung dia mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku selama ini bodoh menganiaya diriku karena meninggalkan engkau menyembah selainmu ya Allah. Dan aku pasrahkan diriku bersama Sulaiman teruntuk Allah Tuhan semesta alam. Orang kalau baru setengah-setengah, apalagi kalau tadinya apa? Nggak punya apa-apa kaya, biasanya suka apa? Mabok. Sama dengan orang yang mabok cuma makan satu kismis. Tapi semakin luas pengetahuannya, semakin luas wawasannya, dia mengetahui betapa lemahnya dirinya. Einstein ketika pertama kali dia menonjol, dia menganggap dia seorang ilmuwan. Tapi pada akhir umurnya, dia menemukan dirinya begitu picik dan kerdil. Sampai lahirlah pada akhir umurnya, sebuah apa? Teori yang keluar dari Einstein, teori yang namanya relativitas Einstein. Dia tidak lagi memastikan, ya, tapi dia apa? Memberikan kemungkinan-kemungkinan yang menjadi apa? Pembuka pintu bagi manusia menuju apa? Ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Jadi kita lihat orang-orang yang biasa diberikan kekuasaan sedikit, harta sedikit ya, dari latar belakang yang picik, biasanya mereka begitu mendapatkan sesuatu mereka mabuk dan lupa diri. Dunia ini sebetulnya penjara yang memenjarakan kebebasan kita semuanya. Tapi yang mengherankan, kalau orang dalam penjara berkelahi satu sama lain, bukan mereka bekerja sama, malah berkelahi. Semua penuh keterbatasan. Begitu orang meninggal dunia, baru mereka sadar
Dulu mereka sebetulnya orang-orang yang terpenjara. Orang yang beriman melihat dunia penjara yang sempit. Sedangkan akhirat itulah merupakan tujuan mereka. Orang yang ingkar melihat dunia surga, mereka tidak menyukai hari akhirat. Maka apa yang mereka terima sesuai dengan apa-apa yang menjadi apa? Menjadi wawasan pegangan hidup mereka. Jadi apa yang Allah pertunjukkan dalam ayat-ayat tadi sebetulnya merupakan apa? Merupakan kekuasaan Allah yang mempertontonkan di hadapan Balqis. Betapa piciknya dirinya. Sulaiman dengan kebesaran kekuasaannya ternyata begitu merendah di hadapan kebesaran dan keagungan Allah dan tidak menyombongkan diri. Dan juga sindiran dari Allah kepada manusia yang memohon apa? Yang memohon dari jin pertolongan. Padahal kalau hatinya dekat dengan Allah, niscaya Allah akan buka baginya rahmat yang tak terhingga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah. Sudah panjang lebar dijelaskan tadi, tapi saya ingin mengambil penggalan cerita tadi bagaimana antara manusia dengan jin, dengan ifrit. Ya. Ifrit artinya orang yang pintar, yang cerdas dari bangsa jin, tapi tetap kalah dengan manusia. Ya. Karena memang ya manusia ini lebih mulia daripada bangsa jin. Ya, kalau dia beriman. Secara umum saja Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan yang namanya Bani Adam ini manusia. Bukan Banil Jin, ya Bani Adam. Di samping itu ya sudah dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah angkat lagi. Ya, kalau mereka beriman dari bangsa jin bangsa manusia yang secara umum, Allah angkat lagi. Ya, lebih muliakan lagi, yaitu kalau mereka beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, jadi kemudian di antara Bani Adam, kalau mereka beriman, Allah angkat derajatnya. Terus dari orang yang beriman, kalau dia berilmu, Allah angkat lagi beberapa derajat. Bukan satu derajat, tapi darajat, beberapa derajat. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan manusia, dan juga sekaligus ya kehebatan dan kecanggihan manusia berdasarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa yang diceritakan di dalam Al-Qur'an ini adalah bukan dongeng ya. Ini suatu kenyataan dan ada kemungkinan juga ini teknologi ini ya akan bisa dicapai nanti ya setelah bagaimana kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh manusia, ini juga bisa ya, manusia lakukan seperti itu ya dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, seperti banyak hal yang dulu ya seperti yang diceritakan di zaman Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Al-Abdus Saleh. Ya, kemudian bagaimana seorang hamba yang soleh yang sering kita sebut Nabi Khidir ini dia bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi ya. Misalnya dia bocorkan kapal, perahu, karena katanya nanti di sana ada raja yang akan mengambil setiap perahu yang masih bagus. Jadi ternyata teknologi seperti ini pun, atau yang tadi seperti saya ceritakan banyak, misalnya orang yang dianggap wali mengetahui sesuatu, tapi sekarang teknologi pun bisa mengetahui itu, seperti dari kalau kita buka di handphone, kita buka aplikasi ya. Misalnya Waze atau Google Map itu dikasih keterangan, oh jalan di sini mau lewat sini macet, jalan macet. Kadang-kadang 500 meter sebelum kita ngelewatin di sana ada polisi ngumpet ya, polisi tersembunyi seperti itu. Pas kita lewat, oh benar ada mobil polisi di situ. Artinya sesuatu yang belum terjadi sama seperti yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Bagaimana Nabi Allah Khidir ya, atau Al-Abdus Saleh memberitahu kenapa dia rusakin itu perahu? Karena di sana ada raja yang mengambil perahu yang masih bagus. Makanya saya bikin cacat ini supaya nggak diambil. Ini milik nelayan. Kalau dulu orang bilang keramat ya. Keramat. Sekarang orang bilang keramat. Sekarang ada keramat juga namanya, ada wali wali waze namanya. Wali Zionis. Nah ini artinya ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sudah bekali manusia ya.
sehingga dan terus manusia ini akan berkembang ilmu pengetahuannya. Ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu manusia ini ya harusnya dia itu senantiasa setinggi apapun ilmunya dia harus kembali kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia harus pede, dia lebih hebat daripada bangsa jin sehingga dia tidak diperdaya oleh bangsa jin. Wallahu a'lam. Baik, Iwan Darnat, pendengar Radio Rasil. Demikian jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami sampaikan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Terima kasih Dr. Hussein, Ustaz Hamzah. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Neza, Fahri, kemudian Yusuf Subangkit, dan Anis Mali. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.